Persiapan diri sebelum kebaktian sekolah online. 1. Siapkan hati dan Alkitabmu. 2. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. 3. Duduklah yang baik. 4. Memuji Tuhan dengan semangat. 5. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Halo anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat, tetap semangat selalu di dalam Tuhan. Kita akan memulai kebaktian online. Mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersukacita di hadapan Allah. Kita akan naikkan pujian. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala dan kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkah-berkah dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kita akan nyanyikan sekali lagi pujian ini. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala dan kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkah-berkah dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Urapan di kepala Harun dan kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkah-berkah dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Iya. Oh betapa indahnya kehidupan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi
Kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan boleh menolong dan memimpin kita di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menolong dan memimpin kami untuk senantiasa dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai dengan 20 dengan judul Yakub berbaik kembali dengan Esau. Ingat firman Tuhan minggu yang lalu bahwa upah dosa karena Yakub sudah membohongi orang tuanya, hubungan persaudaraan antara Yakub dan Esau itu sudah menjadi rusak. Esau sangat marah dan hendak membunuh Yakub pada waktu itu. Nah, saat itu Tuhan boleh membentuk Yakub selama berada di rumah Laban, dan Yakub berniat kembali untuk ke kampung halamannya. Hanya saja dia takut untuk bertemu dengan abangnya Esau. Nah, apa yang terjadi dengan Esau? Kita lihat peta terlebih dahulu ya. Esau ada di tanah Edom, sedangkan Yakub ada di Gilead. Dan Yakub pada waktu itu setelah dia berpisah dengan Laban, dia hendak kembali ke kampung halamannya. Waktu itu si Yakub sangat bergumul sekali. Bagaimana caranya supaya tidak bertemu dengan Esau abangnya? Ada suatu kekhawatiran yang sangat besar. Kenapa? Karena Yakub takut kalau Esau mendengar bahwa dia akan kembali ke kampung halamannya, Esau akan membunuh Yakub. Dan benar pada waktu itu si Esau mendengar Yakub akan kembali. Nah, Yakub berpikir dia mengerahkan domba-dombanya, hartanya untuk jalan paling depan. Jika ditanya nanti Esau, berkatalah kepadanya bahwa ini adalah persembahan dari adikmu untuk engkau sebagai permohonan maaf, kata si Yakub. Lalu yang istrinya, anak-anaknya berjalan di bagian belakang. Yakub berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya Esau tidak marah. Setelah itu Yakub mengirim kambingnya, ternaknya berjalan terlebih dahulu, dan juga budak-budaknya. Nah, ini Esau. Ketika jumpa sama Esau, benar budaknya berkata, ini adalah persembahan dari adikmu Yakub sebagai permohonan maafnya terhadap engkau. Apakah Esau menjadi tidak marah? Pada waktu itu Esau masih marah ya. Mahanaim ya, di tempat Mahanaim waktu itu ya. Nah, dan ketika malam harinya Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menjumpainya dan dia bergumul dengan malaikat Tuhan itu. Lalu malaikat Tuhan itu memukul pangkal paha si Yakub. Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Dan benar malaikat Tuhan itu memberkati si Yakub, walaupun Yakub jalannya pincang ya untuk menjumpai Esau. Dan ketika dia mau berjumpa dengan Esau, ini anaknya dan juga istrinya disuruh berjalan paling belakang ya. Yakub akan menjumpai Esau. Apa yang terjadi? Ketika Yakub bertemu dengan Esau, Yakub berlutut dan bersujud di hadapan Esau. Ketika Esau melihat adiknya berjalan dengan pincang,
turunlah belas kasihan di dalam hati Esau, dan Esau mengampuni Yakub. Hebat Tuhan itu ya. Allah mampu melembutkan hati yang keras, dan Esau mengampuni adiknya si Yakub. Yakub memperkenalkan anak-anaknya, Yakub memperkenalkan istrinya, dan mereka kembali bersukacita di hadapan Tuhan. Nah, pada waktu itu Yakub mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan karena Allah menyertai di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan Iska? Waktu itu Iska sudah sangat tua. Yakub dan Esau menemui ayahnya Iska, dan Iska memberkati mereka. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau datang di hadapan Tuhan, ketika kita mau menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Janji Allah yang diberikan kepada Yakub adalah janji yang sama juga yang diberikan bagi kita kalau kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Taatlah, setialah kepada Allah, maka Tuhan Yesus akan memberkati engkau. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas kasih Tuhan dan pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami semua. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan boleh menolong kami untuk kami memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ajari kepada kami ya Tuhan untuk taat dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.